Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu wa sarun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Rawahu Ahmad. Ibu-ibu, bapak-bapak, seluruh jamaah sholat duhur yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, mari kita tiada henti-hentinya untuk bersyukur kehadiratnya. Alhamdulillah, di siang hari ini, di hari yang keempat tahun baru miladiah 2025, kita masih diberi perpanjangan waktu. Ini berarti kita harus lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Ibadah kita ke depan harus lebih baik daripada tahun yang kemarin, atau ibadah kita hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Jangan sampai hanya sama saja atau bahkan malah mundur. Ini jangan sampai. Kita bersyukur bisa melaksanakan sholat duhur tepat awal waktu dan bisa berjamaah. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bagi kaum laki-laki atau bapak diwajibkan untuk sholat wajib itu berjamaah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah, terima kasih. Jamaah masih sempat untuk menunggu sejenak. Akan sampaikan materi, insya Allah ini sangat bermanfaat. Materi yang saya sampaikan tentang syarat diterimanya amal soleh. Non sewu Bapak Ibu, kita yakin ibadah yang kita lakukan selama ini itu diterima oleh Allah. Ya harus kita yakin. Tapi apakah iya? Nah, makanya setelah ini nanti saya sampaikan, dengan nanti bisa mengevaluasi ibadah kita selama ini atau pada hari ini dan hari kemarin. Syarat diterimanya amal soleh ada 3 Bapak Ibu. 1, meyakini Allah dan menauhidkannya atau tidak menyekutukan Allah. Itu ibadah amal baik yang kita lakukan baru akan diterima oleh Allah. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 36 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Sembahlah Allah dan jangan kamu menyekutukannya dalam sesuatu apapun. Nah ini jadi kalau orang Islam melakukan ibadah tetapi masih meminta sesuatu kepada selain Allah, ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah. Satu contoh Pak, maaf ini, orang Islam di sana ada makam syekh, keramat katanya. Kemudian orang itu berbondong-bondong datang ke situ, minta Pak, minta berkah Pak, syirik karena sudah menyekutukan Allah, maka amal ibadahnya tidak diterima. Akibat syirik luar biasa Pak, sampai mati orang Islam rajin ibadah tetapi melakukan suatu kemusyrikan, tidak bertobat, berarti ibadahnya wassalam Pak,
Quran surat Al-Anfal dan surat At-Tolak itu menyebutkan bahwa orang yang menyebutkan Allah itu amalnya lenyap dan dihapus oleh Allah. Maka hati-hati. Ini yang pertama, tidak terlalu panjang karena waktunya sedikit. Yang kedua, ikhlas Bapak Ibu. Amal ibadah apapun bentuknya yang kita lakukan itu harus ikhlas karena Allah. Tidak ada embel-embel biar orang lain itu memujiku. Ria namanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa bataghi bihi wajha. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allah itu hanya menerima amalan yang dilakukan dengan ikhlas karena mencari ridho Allah. Dengan sholat berjamaah di sini, Pak, tapi ada embel-embel biar banyak dilihat oleh orang, berarti tidak ikhlas, Pak. Jadi kita beramal soleh apapun bentuknya, harus ikhlas hanya karena mencari ridha Allah. Termasuk dengan menjadi salah satu takmir masjid atau mungkin marbot. Niatkan dulu ikhlas, Pak, walaupun berat rasanya. Nanti ibadah yang kita lakukan baru diterima. Ketiga, Pak, ini yang mohon betul-betul diperhatikan, yaitu ibadah harus mutaba'ah, itba, ngikuti ibadah yang disyariatkan oleh Rasulullah. Kenapa? Orang yang melakukan ibadah membuat syariat baru, aturan baru, kata Rasulullah bahwa radun. Dalam hadis disebutkan, qala Rasulullah SAW, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radun. Rawahu Bukhari Muslim. Bukan tanggung-tanggung Pak rawinya. Sahih. Barang siapa yang membuat aturan baru dalam syariat agama kami ini dengan suatu aturan yang tidak ada atau tidak terdapat sandaran dalil-dalil daripadanya, maka ditolak. Dalil-dalil itu dari Al-Quran dan hadis Nabi, hadis tentunya yang sahih, paling tidak hadis hasan sahih. Karena banyak hadis palsu, Pak, maudhu. Yang kedua, man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa radun. Ini riwayat Muslim, Pak. Barang siapa yang beramal dengan suatu amal yang tidak berpulang kepada dalil syariat kami, maka ditolak. Nah, makanya harus hati-hati Bapak-bapak. Salah satu sholat sunnah yang paling abdol adalah sholat lail, Pak, sholat tahajud. Kemuliaan orang beriman itu ada pada sholat malam. Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah memberi informasi, Pak, bahwa kemuliaan orang mukmin itu ada pada sholat malam. Di sini hadisnya riwayat Muslim, afdhalus sholati ba'dal fardhah sholatul lail. Paling utama sholat fardu adalah sholat malam. Tahajud Quran surat 17, Bapak, surat Al-Isra ayat 79 dengan buka. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kenapa, Pak, ini saya kemukakan? Karena hari ini hari keempat atau hari keberapa, Pak, bulan Rajab. Kalau pendengar dapat WA share-sharean tentang keutamaan bulan Rajab, pendengar hati-hati, karena di situ banyak obral pahala yang mana Rasulullah tidak pernah melakukan. Itulah yang dikatakan membuat syariat baru. Maka bahwa radun. Salah satu contoh, Pak, barang siapa di bulan Rajab ini mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah 1000 kali, maka Allah akan membangunkan 100 kota di surga baginya, Pak. Bayangkan, baca la ilaha illallah ping 1000, kata dia ini Allah akan membangun kota 100 kota di surga.
Wah, tinggal nama kota Semarang, Surabaya, Jakarta, mungkin kayak gitu Pak. Padahal Rasulullah tidak pernah menyampaikan itu. Ini tidak ada sanadnya, okay? Tidak ada profinya. Ada satu lagi Bapak, ini sangat panjang, tapi saya singkat saja. Ini Pak, hadisnya panjang banget, okay? Saya bacakan ya Pak. Barang siapa berpuasa 2 hari, 1 hari dulu Pak. Barang siapa berpuasa di bulan Rajab 1 hari, maka Allah akan catat untuknya berpuasa 1000 tahun Pak. Siapa yang ora seneng Pak? Makanya hati-hati. Rasulullah tidak menyampaikan ini. Ya puasa hari Senin Kemis, Yaumul Bid kalau mampu. Karena tidak ada khusus puasa Rajab dalam hadis. Okay. Nah kemudian barang siapa berpuasa 2 hari pada bulan Rajab, maka Allah akan mencatatnya berpuasa 2000 tahun. Masya Allah. Okay. Barang siapa berpuasa 3 hari di bulan Rajab, maka Allah mencatatnya berpuasa 3000 tahun. Kemarin saya pulang ke desa Pak, keponakan saya maghrib katanya mau berbuka. Puasa apa nak? Puasa Rajab Pak. Yang nyuruh siapa? Katanya sudah dapat 3 hari. Ya itu karena gara-gara dapat pahala 3000 tahun itu loh Pak, do poso. Ya Allah, masih panjang Bapak. Hadisnya al-maudu'at, maudhu palsu, oleh Abdul Faras Abdurrahman bin Ali bin Al-Zawji, juz 2 halaman 206. Ini loh Pak, disampaikan kepada umat Islam. Mulane jangan pikantuk ser-seran ngeten iki ampun kepensut Pak. Nanti belum sholatnya lagi Pak. Pada malam keempat sholat Rajab 100 rakaat Pak. Ya Allah, sholat tahajud 4 rakaat saja sampai 8 geliat-geliut. Nggih mboten Pak? 100 rakaat. Siapa yang nyuruh? Hadisnya tidak ada Pak, tidak jelas. Bahkan keterangannya hadis ini tidak sah dari Rasulullah SAW, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Harun bin Antaroh. Abu Hatim Ibnu Hibban berkata tidak boleh berujah dengan Harun karena dia banyak meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Dah Pak, satu aja. Atas nih Pak, puasanya biasa Pak, puasa hari Senin Kemis atau puasa Yaumul Bid kalau mampu, sampai selama 1 bulan ini hari Senin Kemis dihitung aja. Itulah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini masih banyak Pak. Ini saya punya bukunya. Waktu itu saya tertarik banget Pak tentang fadilah Rajab, Sa'ban dan Ramadan. Kalau Ramadan kita sudah tidak saya yakin percaya. Ternyata yang Rajab dan Sa'bannya itu banyak amalan-amalan yang tidak bersandar pada Al-Quran dan hadis Nabi. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila agak panjang sedikit, karena ini memang penting banget. Ini baru awal Rajab, nanti jangan selama 1 bulan Rajab sholat malam terus, tapi namanya sholat Rajab, bukan sholat tahajud. Bahwa rodun tertolak. Nah aku penak turu wae Pak Pur, ya monggo nak turu wae. Padahal kan ada sholat malam tadi, sholat sunnah yang paling afdol, namanya sholat tahajud, walaupun hanya 2 rakaat, jam 3:30 tidak apa-apa. Nah demikian kurang lebihnya, saya maaf. Saya doakan Bapak Ibu semuanya selalu dapat hidayah dan taufik dari Allah SWT, sehingga ibadah kita ini tidak banyak menyimpang atau dikatakan membuat syariat baru. Karena apa? Kalau kita ikut-ikutan sama saja kita menuduh Rasulullah Pak. Misi Rasulullah dianggap belum selesai, padahal sudah rampung. Demikian, mohon maaf, kata Nasrullah wa fathun qarib.
Monggo kita tutup dengan doa qiyamul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.